Shalom, selamat siang ibu-ibu kaum wanita Antioquia. Bertemu kita kembali dalam ibadah doa saat ini. Walaupun kita bertemu secara online, marilah kita mau siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Dan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, doa syafaat kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu karena kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami dengan kaum wanita yang ada di rumah. Tuhan, kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat ini, waktu dan kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami, khususnya kaum wanita Antioquia. Saat ini Bapa, mari kami undang Engkau Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami, ibadah doa kami pada siang hari ini. Kami undang Engkau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Urapi kami dengan urapan-Mu ya Bapa. Urapi kami dengan urapan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Bapa, Engkau urapi setiap media-media yang kami pakai. Engkau urapi setiap jaringan-jaringan internet kami Tuhan. Engkau berikan kelancaran bagi kami Tuhan untuk beribadah pada-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, ibadah doa kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Segala puji, kami bersembahkan segala doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo, selamat siang ibu-ibu yang terkasih. Pada siang hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan di ibadah kita yang pertama ini, di bulan yang pertama, di bulan Juni ini. Mari ibu-ibu kita mau menyembah Tuhan, boleh berdiri, boleh ibu duduk. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, haleluya.
manis hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Bila antara kita, di antara kita. Roh Allah bekerja, Roh Allah bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini, Kau hadir di tempat ini, di rumah kami. Haleluya, haleluya.
atasmu. Datang menuhiku, datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis, datang menuhiku, datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atas. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang menuhiku, datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis, datang menuhiku, datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa, terima kasih pada siang hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau, kami mendirikan Engkau. Mari sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari beracara Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk manis di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mau memulaikan ibadah kami ini dan mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada ibadah
kaum wanita siang hari ini, walaupun kita tidak bertemu di dalam satu tempat ibadah, tapi kita bersyukur kita masih dapat dipertemukan dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini, walaupun secara online. Kita percaya rahmat Tuhan itu membuat setiap kita, kalau kita sudah menaikkan pujian, kita percaya di dalam puji-pujian yang kita naikkan, Tuhan pasti berkata. Pada siang hari ini saya akan coba untuk membawakan suatu renungan firman Tuhan buat kita semua, biar renungan itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Saya akan coba ambil renungan harian ini dari 1 Petrus 1 ayat 2, yang firman Tuhan berbunyi demikian, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Firman Tuhan pada siang hari ini mengatakan bahwa orang-orang dipilih Tuhan yaitu sesuai dengan rencana Allah. Kita bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita sudah ada di dalam rencananya Allah yang luar biasa buat kita. Yaitu rencana sebelum kita di dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Di dalam Yeremia dikatakan seperti itu. Dan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, hidupnya tidak selalu indah, tidak selalu mudah. Kalau kita sebagai orang pilihan Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa orang yang dipilih Tuhan adalah suatu orang yang istimewa, yang luar biasa, orang yang tidak akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tapi kita lihat seperti situasi sekarang ini, di mana dunia sedang mengalami kesusahan, yaitu dengan adanya virus corona COVID-19, di mana seluruh dunia dilanda dengan kesusahan. Tidak terlepas lagi kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang banyak mengalami kesusahan, dan kesusahan secara ekonomi, kesusahan secara sakit penyakit, dan kita boleh melihat juga orang-orang dipilih Tuhan yang di dalam Alkitab ada beberapa contoh, yaitu seperti Maria dan Yusuf. Maria adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, wanita yang terpilih oleh Tuhan karena dia mengandung pada Roh Kudus. Ketika Maria masih status bertunangan dengan Yusuf, malaikat Gabriel datang menghampiri Maria dan memberitahukan bahwa engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan saat itu Maria masih berstatus bertunangan, belum resmi menjadi suami istri dengan Yusuf. Tiba-tiba Maria harus mengandung. Pada zaman Maria tidak mudah untuk memberitahu kepada rakyat atau kepada penduduk sekitarnya bahwa dia sedang mengandung oleh Roh Kudus. Apalagi di zaman sekarang, kalau tiba-tiba ada seorang remaja hamil, ya mungkin itu bukan mungkin, pasti akan terjadi perguncingan orang, akan terjadi orang menghina, orang menyindir, dan tidak terlepas juga dengan Maria saat itu. Sebagai wanita yang mungkin saat itu dia wanita di dalam satu daerah yang sederhana, tiba-tiba dia harus mengalami tiba-tiba hamil sebelum dia menikah, pasti dia merasakan malu yang luar biasa, merasakan tekanan. Nah, apalagi kalau orang-orang tahu bahwa dia hamil, pas dia itu sudah dilempari batu, sudah dikuncing, sudah disudutkan oleh orang sekitarnya. Makanya pada saat itu Maria dia lari ke rumah Elisabeth, ya, dan dia tinggal di rumah Elisabeth untuk menghindari orang-orang yang marah mungkin akan mencelakai dia.
Nah, itu satu hal yang resiko orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat lagi kisah dari Yusuf. Nah, kalau kita melihat dari Yusuf, bahwa Yusuf itu tidak pernah hidupnya enak, hidupnya selalu susah dari kecil. Yusuf adalah waktu itu mengalami kesusahan karena dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya iri kepada dia, sehingga dia dibuang ke sumur. Dia dibilang bahwa ke orang tuanya bahwa Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang. Setelah dibuang ke sumur, Yusuf juga dijual sehingga dia menjadi pembantu di rumah orang. Sudah menjadi pembantu di rumah orang, dia juga mengalami fitnah oleh nyonya rumahnya, yaitu nyonya Potifar, di mana Yusuf digoda untuk melakukan hal yang perzinahan, tapi Yusuf menolak, sehingga Yusuf itu difitnah bahwa Yusuf yang sudah mengganggu nyonya Potifar, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Dan pada di penjara itu Yusuf pun dikhianati oleh teman satu ruang penjaranya. Dia dilupakan pada saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari si juru minuman dan juru masak, tapi dia dilupakan. Tapi kita boleh melihat di sini adalah proses Tuhan yang luar biasa buat Yusuf. Kita melihat pada akhirnya kalau Maria bisa melahirkan Yesus yang sudah menjadi juru selamat buat kita semua, dan Yesus yang menjadi juru selamat buat kita umat manusia, dan juga Yusuf yang sudah menjadi raja penguasa di Mesir. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf, perjalanan Maria begitu susah, begitu banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi kita boleh melihat bahwa rencana Tuhan yang besar digenapi, sehingga Yusuf boleh menjadi raja, Yusuf juga boleh menjadi penguasa yang besar di Mesir. Demikian juga mungkin saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan banyak mengalami tantangan. Kita sebagai anak Tuhan mungkin katanya ikut Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya enak, tapi ternyata masalah demi masalah timbul, pergumulan demi pergumulan juga muncul ya. Tapi kita tidak usah takut dan tidak usah mundur, kita harus maju terus. Tantangan apapun yang kita hadapi, kita jalan terus bersama Yesus. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita yang harusnya menerima hukuman masuk neraka, tapi kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, yaitu kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal. Dengan dia mati di kayu salib, dia sudah rela berkorban untuk kita semua. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah kepada atas kamu, dan kita juga supaya taat kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita alami saat ini, biarlah kita tetap taat kepada Yesus, dan kita percaya ketaatan kita pada Yesus itu akan membuahkan hasil, dan Tuhan menjanjikan kepada kita orang yang bertahan sampai akhir akan menerima mahkota keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua, biar kita boleh tetap semangat mengiring Tuhan, kita tetap maju terus di dalam Tuhan, kita semakin taat di dalam Tuhan. Walaupun tantangan pergumulan kita hadapi saat ini, kesusahan apapun, kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, yang sudah memberikan Roh Kudusnya buat kita dan memberikan selalu kekuatan buat kita. Biarlah ibu-ibu tetap semangat di dalam Yesus, kita mengiring Tuhan selalu sampai hari kesudahannya. Demikianlah renungan yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya.
pergi untuk tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kalau pada siang hari ini boleh kami ada. Kami Tuhan jemaat-Mu Antioquia. Kamu wanita Tuhan. Tuhan datang di hadirat-Mu. Mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau pada siang ini boleh kami ada. Tuhan terima kasih Allah Bapa kami. Karena roh-Mu selalu menyala-nyala kami. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami merasakan Tuhan mujizat-Mu. Kami merasakan Tuhan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku Allah yang baik. Tuhan kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Hanya pada saat ini kami bersujud di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan. Biar senantiasa Engkau tolong kami. Tuntun kami Bapa. Biarlah bilur-bilur-Mu senantiasa meliputi kami Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Biar senantiasa roh-Mu menyala-nyala buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami memohon di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan, kuasa-Mu ada dahulu sampai sekarang Tuhan. Khususnya buat negara kami ini. Bahkan Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi. Bahkan juga Tuhan Wakil Presiden. Beserta jajarannya Tuhan. Sampai ke RT Tuhan Yesus tolong senantiasa. Berkati Tuhan para pemerintah kami. Untuk Tuhan mengendalikan Tuhan penyakit COVID-19 ini. Biar kami Tuhan boleh Tuhan secepatnya keluar dari penyakit ini Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Di dalam Tuhan mengalami penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sehingga Tuhan ekonomi kami juga Tuhan boleh pulih. Terima kasih Yesusku Allah Bapa kami. Kami tahu Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Karena Engkau mampu Bapa. Engkau mampu Tuhan mengendalikan semuanya. Sehingga Tuhan negara kami ini boleh secepatnya pulih Tuhan. Terima kasih Yesusku Allah Bapakku. Begitu juga Tuhan para medis Tuhan. Dan juga Tuhan para dokter dan perawat Tuhan. Di dalam menangani Tuhan penyakit COVID-19. Bertugas semuanya ada di rumah sakit yang terlibat. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang daripada-Mu senantiasa. Biarlah Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan menyertai mereka Tuhan di dalam menangani Tuhan COVID-19. Begitu juga Tuhan pasien yang sudah Tuhan yang terdampak, yang sudah kena Tuhan penyakit COVID-19, mereka terbaring Tuhan di bawah tempat tidurnya Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau jamah mereka. Biarlah Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong Bapa. Begitu juga Tuhan negara kami ini rakyat Tuhan. Dimanapun berada Yesusku. Baik yang di pedesaan. Baik yang di kota Tuhan.
Tutup bungkus semuanya Tuhan dengan darah Yesus Tuhan. Jauhkan penyakit COVID-19 Tuhan Yesusku. Begitu juga gerejamu Tuhan, dimanapun Tuhan berada, baik di pedesaan, baik di kota Tuhan. Tuhan senantiasa yang bungkus Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan Yesusku. Begitu juga Tuhan para hamba-hambamu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah senantiasa yang Kau tolong mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan gereja lokal kami, gereja Antioquia Tebet Tuhan, jemaat-Mu yang ada, keluarga lepas keluarga Tuhan, tolong senantiasa, baik Tuhan anak sekolah minggu, baik remaja, baik kaum muda-mudi, baik kaum bapak, baik kaum ibu Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan tiada yang terselubung di dalam hati kami Tuhan. Engkau tahu semua Tuhan. Mari Tuhan Engkau rawat mereka Tuhan. Apapun pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan, Engkau campur tangan Yesusku. Begitu juga Tuhan Bapak Gembala kami, begitu juga Ibu Gembala kami Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Pakai mereka Tuhan lebih heran di dalam melayani, mengabarkan Injil-Mu, firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan seisi pasturi Tuhan, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Begitu juga Tuhan Bapak rohani kami, Om Freddy, beserta Ibu rohani kami, Tante Linda Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan Kau bungkus Tuhan dengan darah Yesus Tuhan. Pulihkan Tuhan Bapak rohani kami. Tuhan hanya kami berseru kepada-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Bapa. Terima kasih Yesusku Allahku. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang lemah, jemaat-Mu yang lemah Tuhan, di dalam terbaring dengan penyakit Tuhan. Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau tolong. Biarlah Tuhan curahkan Tuhan roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau dokter segala dokter. Engkau mampu Tuhan menyembuhkan. Bahkan Tuhan dalam keadaan lemah pun Tuhan bangkitkan semangat mereka. Tuhan campur tangan. Terima kasih Allah Bapa kami. Begitu juga Tuhan, buat Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu pada siang hari ini kami sudah disiram dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Dr. Hetty Tuhan. Pakailah dia lebih heran, lebih sungguh Tuhan. Di waktu-waktu akan datang. Berkati Tuhan Dr. Hetty Tuhan sebagai ketua kaum wanita Tuhan. Berikan hikmah akal budi Tuhan. Biar Tuhan bisa Tuhan untuk mengendalikan atau mengatur Tuhan. Atau menyayangi Tuhan kami kaum wanita ini Tuhan. Sehingga Tuhan kaum wanita Tebet Tuhan boleh bertambah maju di bulan akan datang. Terima kasih Yesusku, berkati keluarganya juga. Bahkan Tuhan yang mendengarkan Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan, melalui online Tuhan. Berkati Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan puji-pujian kami Tuhan, yang pada siang hari ini Engkau memberkati. Terima kasih Allah Bapa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami beraskan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Segala pujian syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang menaikkan ucapan syukur padamu.
Kau sudah tolong kehidupan kami dengan begitu luar biasa. Oh Tuhan, sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami bisa bergerak, berjam, bernafas dengan bebas dan lega, menikmati udara yang Tuhan beri bagi kami secara cuma-cuma. Oh Tuhan, sebagai hati kami terus dan terus menerus mengucap syukur. Biar lewat nafas hidup ini kami puji dan sembah Engkau. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu, kami tetap ada dalam pengirian pelayan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, untuk gereja Tuhan yang ada di muka bumi Indonesia, pelosok pedesaan daerah terpencil sekalipun ya Tuhan, khususnya yang ada di kota Jakarta. Biarlah gereja Tuhan senantiasa menyampaikan suara kebenaran buat sesama manusia, dan juga khususnya buat Tuhan Yesus seluruh jemaat Antioquia yang ada. Itu sebabnya Tuhan, pakai Tuhan Yesus seluruh hamba-hambamu yang Tuhan sudah percayakan menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan firman Allah dengan penuh urapan Roh Kudus-Mu. Setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan percuma, tapi menjadi berkat buat setiap telinga mendengar, membawa kami dalam satu damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami rindu lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan, tolong memberkati buat Bapak Gembala kami, Pendeta Yudi MH, Ibu Modi MP, kedua anak Jo NJ, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Berkati Tuhan Yesus pelayanan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, menghadapi juga mungkin berbagai macam masalah, tetap Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan berikan bahkan kemenangan. Tuhan Yesus, kemampuan selalu untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang Kau sudah percayakan, khususnya di GPDI Antioquia. Senantiasa kami boleh diberikan santapan rohani lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buahnya dengan nama-Mu. Kami rindu menghasilkan buah yang manis, masak, sedap dipandang, enak didengar, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong memberkati Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus seluruh majelis yang Kau sudah percayakan. Pakai terus juga dengan kuasa-Mu, berikan senantiasa roh ketatan dan kesetiaan dalam melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh Tuhan pelayan, seluruh jemaat yang Kau sudah pundakkan mereka melayani pekerjaan yang suci dan mulia. Pakai Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan mereka melayani pekerjaan-Mu, melayani WL, singer, choir, tamborin, juga dalam tiap-tiap komisi wanita yang ada ya Tuhan, baik mulai dari komisi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, Tuhan, kaum bapak, Tuhan sektor rayon, Tuhan bahkan juga melayani firman-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan di dalam juga Tuhan situasi sekarang yang ada di kota Jakarta, Tuhan itu tidak menjadi kelemahan bagi kami, tidak membuat hati kami undur melayani Engkau, tapi kami mau semakin maju, semakin berapi-api, semakin semangat di dalam kami melayani pekerjaan yang suci dan mulia, karena kami sadari Tuhan Yesus, siapakah kami ini, di luar kuasa-Mu kami tidak mampu. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu buka hati untuk Roh Kudus masuk tetap tinggal dalam hidup kami ya Tuhan, untuk selalu memampukan kami dalam pengirian pelayan kami kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati buat jemaat yang mungkin terkena dampak dari COVID-19 ini, dalam mungkin Tuhan pekerjaan mereka, usaha mata pencarian, bisnis, dalam kesehatan ya Tuhan, dalam apapun kehidupan mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman percaya mereka dalam Engkau, bahwa pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak-Mu yang selalu percaya dan berpengharapan kepada-Mu. Kami aminkan firman-Mu katakan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, menjadi selalu penghiburan, kekuatan, kemampuan bagi kami. Firman-Mu yang selalu boleh memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan selalu tepat dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami semua anak-anak yang percaya dan berharap padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong semua jemaat-Mu Tuhan, biar selalu percaya dan tetap percaya pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan juga menghadapi Tuhan Yesus situasi saat sekarang ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, mereka percaya Tuhan Yesus, sehingga mereka memiliki ketenangan ya Tuhan. Mereka ada damai sejahtera, ada sukacita, memiliki pikiran positif dan optimis. Apapun situasi yang boleh terjadi, kejadian demi kejadian Tuhan Yesus, bahwa semua itu ada tetap di dalam kendalinya Tuhan. Ada di dalam tetap kendali daripada Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang namanya Yesus Kristus. Teguhkan, kuatkan iman percaya semua anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu tetap menjadi terang, menjadi garam, Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan Yesus saja kami puji, kami muliakan, dan kami tinggikan. Tuhan Yesus yang ada di surga,
Bapak berkati juga buat anak-anak yang sudah lulus dari sekolah mereka Tuhan, akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berkati setiap orang tua keluarga, mampukan mereka untuk membiayai keperluan-keperluan untuk melanjutkan sekolah anak-anak mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi keperluan mereka, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang menjamin sekolah yang terbaik yang Engkau berikan buat anak-anak-Mu. Beri hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan buat menjadi berhasil dan beruntung, itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Oh Tuhan, buat jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh, dalam pemulihan, mungkin ada yang sakit, buat Bapak, oh Tuhan, di Lapian Sari Kolomboy, Bapak Ridwan Matsui, buat Bapak Sudiono, buat Bapak Martin Diono, Ibu Dameria, mungkin ada yang tidak kami sebut nama mereka, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, dari tempat yang mati Engkau tilik mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau beri penghiburan, kekuatan mereka, memampukan mereka menghadapi harus mereka, apapun yang harus mereka hadapi. Iman mereka tetap kuat dalam Engkau. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Mujizat Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Bahkan mujizat-Mu terus ada dan nyata bagi kehidupan kami yang berharap padamu. 2000 tahun yang lalu yang lumpuh berjalan, yang timpang melompat, tuli mendengar. Oh Tuhan Yesus, bahkan berbagai macam penyakit Kau sembuhkan. Kuasa mujizat-Mu tetap ada dan nyata berlaku bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tubuh sehat kuat yang Kau berikan, kami boleh pakai hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terus dan terus mengucap syukur, tinggikan, agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami masih boleh lagi beribadah kepada-Mu, walaupun secara online Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus buat kaum wanita yang sudah mengambil bagian ya Tuhan. Berkati rumah tangga, lepas rumah tangga, bahkan juga pribadi mereka Tuhan. Tolong satu persatu kehidupan mereka. Apapun pergumulan hidup mereka, bela berkati. Kesehatan, kebutuhan mereka Engkau berkati. Lebih tambahkan, kuatkan iman percaya mereka terus tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa ini dengan segala ucapan syukur hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, pencipta langit bumi serta semua yang ada di dalamnya, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin.